Di dalam Islam tidak pernah dibedakan antara wanita berkarir dan wanita solehah. Gak pernah dibedakan. Contoh, sebaik-baik wanita yang pernah hidup di atas muka bumi namanya Bunda Khadijah. Itu terbaik di muka bumi. Gak ada lagi yang lebih baik daripada beliau. Siapa yang jamin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pengusaha. Dia itu kaya raya. Saking kemudian kaya dan terpandangnya, seluruh orang Quraisy pengen menikah dengan Khadijah. Ya kenapa? Karena Khadijah adalah perempuan terbaik yang dikhususkan untuk laki-laki yang terbaik, yaitu Rasulullah. Dan lihat kenapa Rasulullah senantiasa nggak bisa melupakan Khadijah. Bahkan mengatakan ruziktu hubbaha, aku diberikan karunia oleh Allah untuk mencintainya. Asik, luar biasa ya. Nih kriteria baru untuk nge-DM cewek. Jangan cuma yang cakep lu DM ya. Bener. Nih yang kayak gini, yang bisa kayak gini nih. Lu pernah pacaran kan? Pernah. Lu pernah nggak sih pacaran sama orang yang cantik? Pernah, sama cakep. Tapi in the end of the day, ketika lu lagi marahan sama dia, itu matters atau enggak? Bayangin, suatu waktu antum kehilangan duit antum semua, antum gagal dalam bisnis, antum salah untuk ngambil keputusan, bisnis antum gagal semua. Antum pulang ke rumah dengan berat banget, bahwasanya antum mau bilang, gimana cara mau bilang sama istri dengan seluruh yang sudah dia afford, kita sudah nggak punya apa-apa lagi. Terus dia bilang gini, parah banget lu, bodoh banget kok lu mau investasi kayak gini. Kita udah stres, bunuh diri kita. Iya. Tapi kalau dia bilang, aku nikahin kamu bukan karena itu. Aku nikahin kamu karena aku melihat kamu bertanggung jawab. Aku nikahin kamu karena kita punya komitmen yang sama, bahwa kita memikirkan hari akhir lebih daripada hari ini. Berarti bisa nggak cara kita gunakan ini untuk lebih bersyukur? Dulu kamu mulai dari nol, kamu sampai pada titik ini. Dan aku yakin kamu nggak perlu waktu lama untuk sampai pada titik ini lagi. Gimana kira-kira? Itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan kacau. Baru dapat wahyu. Nah maka coba bayangin ketika dia masuk ke rumah, apa yang beliau katakan? Begitu melihat wajah Khadijah, kekhawatiranku berkurang setengah. Begitu dia menenangkan aku, kekhawatiranku berkurang semuanya, hilang semuanya. Maka ketika beliau wafat, beliau nikah lagi dengan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah sempat jealous dengan Bunda Khadijah karena disebut terus nih namanya nih. Aku ingat pernah makan ini sama Khadijah. Aku ingat pernah pergi sini sama Khadijah. Nah itu salah nggak? Karena gue selalu disalahin. Ini mereka ngomong sama mama mantan gitu, lagi jadi nama gue gitu. Nah betul, itu memang nggak boleh sih. Tapi kan manusiawi kan ya. Manusiawi. Nah ketika itu Bunda Aisyah bilang, loh kamu kenapa mikirin seseorang yang sudah di dalam kubur? Apa yang kata Rasulullah? Rasul bilang begini, hati-hati berbicara dengan Khadijah, karena Bunda Khadijah adalah yang mendukungku ketika orang lain tidak mendukungku, yang memberikan aku segala-galanya. Yang ketiga, dari dia aku mendapatkan anak, bukan dari yang lain. Artinya ini orang bagiku mulia. Maka ketika ditanya bagaimana pandanganmu tentang Khadijah, kata-kata Rasulullah ini quotes-nya sangat bagus. Ruziktu hubbaha, aku diberikan karunia untuk mencintainya. Jadi mencintainya itu adalah rezeki bagiku. Ini kan luar biasa. Rasul bilang gini, hati-hati berbicara dengan Khadijah, karena Bunda Khadijah adalah yang mendukungku ketika orang lain tidak mendukungku, yang memberikan aku segala-galanya. Yang ketiga, dari dia aku mendapatkan anak, bukan dari yang lain. Artinya ini orang bagiku mulia. Maka ketika ditanya bagaimana pandanganmu tentang Khadijah, kata-kata Rasulullah ini quotes-nya sangat bagus. Ruziktu hubbaha, aku diberikan karunia untuk mencintainya. Jadi mencintainya itu adalah rezeki bagiku. Ini kan luar biasa tuh. Artinya apa? Rasulullah tuh bucin banget tuh ceritanya. Iya, bucin kan dia. Oksitosin dia udah tinggi sekali. Kenapa? Karena ini perempuan benar-benar menjadi sumber ketenangan bagi dia. Ketika dia menghadapi apapun di Ray, lu yakin deh, lu catat omongan gue nanti kalau lu udah nikah ya. Gimana ini gue ini di-cut, dimasukin di folder, di-pin. Betul. Masukin. Separah-parahnya ya, apapun yang lu hadapin di luar, nggak separah ketika lu hancur di dalam. Serius. Artinya mau sehancur apapun di luar ya, sementara lu padu di dalam ya, unstoppable.